Untuk konten kali ini saya akan membahas tema yang membuat haridang lah ya, yaitu tentang pelacuran di Indonesia. Kenapa saya memilih kata pelacuran bukan kata yang lain yang lebih halus? Karena menurut saya ya, itu adalah tindakan pekerjaan yang memang biadab menurut saya. Jadi mengapa kita harus menerapkan kata yang lebih sopan? Pelacuran ya pelacuran, lebih tepat menurut saya. Dan dikatakan pelacuran merupakan kejahatan moral dan dikatakan melawan hukum. Tapi ironisnya pelacuran itu malah tersebar luas ya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, dan itu ditoleransi oleh sebagian masyarakat dan bahkan diatur dan dilokalisasi oleh pemerintah. Bahkan sampai ada ya sekarang tuh wisata seks di kota-kota besar seperti Bali, Batam, Jogja, Surabaya, dan Bandung, bahkan tempat saya tinggal. Walaupun di beberapa tempat katanya sudah ditutup seperti di Surabaya yang Gang Doli itu ya, tapi ya beritanya masih saja ada katanya. Terus lagi yang di Jogja, yang di Pasar Kembang, katanya sudah ditutup, tapi ya beritanya katanya masih ada juga menurut teman-teman saya. Lantas apa sih yang bikin perempuan-perempuan yang menjadi pelacur itu mau menjadi pelacur? Ya salah satunya itu ingin uang cepat. Mereka ingin mendapatkan penghasilan yang besar dan cepat. Dan dilansir dari The Jakarta Post, penghasilan mereka itu ya sebetulnya tergolong besar kalau menurut saya, dan kisaran 15 juta sampai 30 juta sebulan. Kerja apa coba kalau untuk pekerjaan yang mainstream bisa menghasilkan penghasilan seperti itu? Dan tentunya semakin cantik pelacur itu akan memiliki tempat yang lebih eksklusif dan tentunya harganya yang menjadi lebih mahal. Bahkan untuk kisaran penghasilan mereka bukan seperti yang tadi saya sebutkan 15 juta sampai 30 juta, tapi mungkin bisa mencapai ratusan juta per bulan. Bayangkan saja ketika ada pelacur yang satu kali kencan itu mereka memasang tarif 15 juta sampai 80 juta, dan pelanggannya tentu saja bukan kalangan menengah ke bawah ya, yang pastinya adalah orang-orang kaya seperti pejabat, pengusaha. Bayangkan kalau misalkan sebulan mereka menangani atau melayani 10 orang kaya saja, kalau dirata-ratakan satunya 15 juta juga sudah 150 juta. Mereka udah bisa beli rumah, beli mobil dalam waktu yang singkat. Dan penyebab berikutnya dikatakan adalah pola pemaksaan dan penipuan. Perempuan-perempuan muda yang dibilang cantik, berbodi semok, didatangkan dari desa ke kota dengan iming-iming pekerjaan atau apapun, tapi mereka ujung-ujungnya terjerumus ke pelacuran. Sejarah tentang pelacuran sendiri, laporan paling awal itu bersumber dari Tiongkok, yang yaitu catatan dinasti Tang, kurang lebih pada tahun 640 Masehi. Dikatakan di negara Holing di Jawa ada sejumlah dikatakan wanita beracun. Mereka yang berhubungan seks dengan pelacur di sana akan menderita luka bernanah dan mati setelahnya. Dan berdasarkan serat Centini, sebuah manuskrip Jawa dari awal abad ke-19, menjelaskan berbagai posisi dan teknik
yang dikuasai pelacur-pelacur di Jawa untuk memuaskan pelanggannya. Dan bahkan pada periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang ingin mendapatkan kepuasan seks, mereka mempekerjakan wanita lokal untuk menjadi pelacur. Dan perempuan termotivasi oleh bayaran yang besar, yang mahal, dan bahkan tidak jarang ada keluarga yang menawarkan anaknya untuk dilacurkan. Dan kemudian dari laporan dari organisasi buruh internasional itu 70% dari pelacur itu dibawa oleh keluarga dekat dan teman-temannya. Mereka diperkenalkan ke dunia pelacuran. Dikatakan bahwa 40.000 sampai 70.000 pelacur di Indonesia itu terlibat dalam pelacuran dalam negeri. Lantas ada berapa ribu lagi yang terlibat di pelacuran yang sampai ke luar negeri. Dan sempat ada obrolan warung kopi ya ketika saya menjadi ojek online. Waktu itu ada seorang rekan ojek juga yang dia membahas masalah pelacur. Menurut dia kasihan mereka itu, katanya melacur itu untuk bertahan hidup, untuk sesuap nasi. Dan menurut saya itu omong kosong, itu cuma klise menurut saya. Karena kalau logikanya gitu, kalau memang itu untuk bertahan hidup, kalau itu untuk sesuap nasi, mereka tidak akan melakukannya setiap hari. Mereka tidak akan melakukan itu menjadi pekerjaan yang benar-benar rutin. Misalkan kita berhitung, setiap mereka itu mendapat satu pelanggan. Ini untuk pelacur yang kelas-kelasnya rendah, yang di bawah. Saya pernah ngobrol, bertanya langsung, berapa sih tarifnya? Ada yang bilang 300, ada yang bilang 500 juga kadang ditawar jadinya 300 atau mungkin 200. Bahkan kalau sudah orang yang ke berapa gitu, udah mau dekat-dekat ke subuh, tarifnya jadi turun jadi 200 sampai 150. Artinya dalam semalam mereka bisa mendapatkan pelanggan lebih dari 2, lebih dari 1, katakanlah 2, 3. Bila satu malam mereka bisa mendapatkan 700.000 sampai 1,5 juta misalkan, karena ada beberapa yang bisa sampai 8 semalam. Artinya untuk bertahan hidup itu sudah lebih dari cukup. Katakanlah UMR di daerah sini, di Bandung, di Cimahi itu kisaran antara 3,5 juta misalkan. 3,5 juta itu bisa mereka dapatkan hanya dalam waktu 2 atau 3 malam. Kalau memang motifnya untuk bertahan hidup, untuk sesuap nasi, mereka hanya akan melakukan itu dalam waktu 3 malam atau 4 malam, lalu mereka berhenti. Tapi nyatanya mereka keterusan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada yang mungkin ada beberapa yang untuk bertahan hidup, yang karena dia tidak dinafkahi oleh suaminya, karena atau memang dia harus menafkahi anaknya atau anggota keluarga yang di rumah. Tapi saya yakin mereka menjadi pelacur itu lebih kepada untuk memenuhi passion mereka sendiri, untuk memenuhi gaya hidup mereka sendiri, untuk memenuhi keinginan mereka untuk belanja ini itu. Jadi kalau untuk bertahan hidup dan sesuap nasi, menurut saya terlalu klise dan tai kebo lah ya. Dan faktanya pelacuran sekarang ada juga yang daring ya, bukan hanya sekolah yang daring. Kok ada ya pelacuran daring? Saya juga baru dengar, dan ternyata itu termasuk pelacuran. Seperti seseorang bayar gitu untuk komunikasi lewat WhatsApp atau chat, dan perempuannya itu meliuk-liuk depan kamera, dibayar gitu.
Tarifnya mungkin sama atau bahkan lebih mahal, saya nggak tahu. Tapi itu terjadi, pelacuran daring. Dan walaupun pelacuran dikatakan sebagai kejahatan moral dan melanggar hukum, tapi nyatanya tidak ada undang-undang yang secara khusus membahas tentang pelacuran. Ada juga yang membuat peraturan itu lebih ke peraturan daerah setempat, tapi ujung-ujungnya pelacur itu menjadi sumber pendapatan lain untuk pegawai ketertiban umum. Misalkan Satpol PP yang menangkap pelacur, dia bisa dapat duit dari sana dengan meminta sejumlah uang tertentu untuk mereka biar dilepaskan lagi. Setelah dilepaskan mereka ngapain? Pelacur lagi, tangkap lagi, bayar lagi, pelacur lagi, terus seperti itu. Lantas bagaimana caranya menghapuskan pelacuran di Indonesia? Tentunya dengan Indonesia, pemerintah harus membuat undang-undang yang khusus membahas secara eksplisit tentang pelacuran itu sendiri. Dan walaupun sudah ada undang-undang yang jelas, pasti tetap pelacuran itu ada, tapi minimal angka pelacuran itu bisa ditekan. Syukur-syukur bisa sampai 99%. Karena faktanya di Aceh saja yang menerapkan syariah sebagai peraturan daerahnya, tetap saja ada pelacuran. Tapi apakah pelacuran itu seperti di Bandung, di Jakarta, yang perempuan itu menjajakan diri di pinggir jalan? Ya enggak, pasti mereka terselubung sembunyi-sembunyi, ada di kafe, di hotel-hotel. Tapi tetap ada, tapi minimal bisa ditekan. Dan kemudian untuk menghilangkan pelacuran itu, pertama sih dari keluarga harus bisa memberikan pendidikan agama ya. Lantas keluarga seperti apa yang bisa memberikan pendidikan agama pada anaknya, yang menerangkan bahwa ini salah, ini nggak boleh, ini yang boleh, harus gini, harus gitu. Tentunya keluarga tersebut juga orang tua dari anak-anak yang dididiknya itu harus paham mengenai agama, entah agama apapun itu, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun itu. Kalau mereka paham, karena saya yakin tidak ada agama yang membenarkan pelacuran. Kalau mereka bisa menekankan agama sebagai budaya dalam keluarga, secara otomatis pasti akan berkurang angka pelacuran di Indonesia. Dan berikutnya pasti adalah sanksi yang tegas untuk pelaku pelacuran itu sendiri, untuk pelacurnya ataupun untuk pembeli atau pelanggannya itu sendiri. Dan tentunya sanksi yang tegas itu bisa dijalankan kalau petugas ketertiban umumnya bukan petugas yang bisa disogok ya. Mereka untuk petugas yang mengemban tugasnya dengan penuh tanggung jawab, petugas yang anti korupsi, petugas dengan petugas yang jujur, petugas yang memiliki integritas tinggi. Bisa dibayangkan di negara yang makmur, di negara yang masyarakatnya terjamin pun masih ada pelacuran, apalagi di negara kita yang masih bisa dibilang banyak orang miskin, banyak orang yang belum makmur. Demikian ocehan dari saya. Saran, kritik bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih semangat dalam membuat konten dan menyuarakan keresahan saya, dan mungkin itu keresahan kalian juga. Terima kasih.